Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yaitu Bapak Dede Hendra, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Dana Bank. Saya Lisa Suryani. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Dana Bank terkait studi kasus risiko kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB pada periode 2023 dan 2024. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara memerlukan pengaturan dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang tersedia secara terpadu dan terorganisir. Menurut Indrawati dan Dambe 2021, sistem keuangan merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian di Indonesia yang memiliki peran dalam memberikan fasilitas dan layanan di bidang keuangan melalui lembaga pendukung lainnya. Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB merupakan salah satu bank daerah yang memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dalam kegiatan operasionalnya. Bank BJB mengumpulkan dana masyarakat melalui berbagai produk simpanan, kemudian mengelolanya secara profesional guna menjaga likuiditas, menjamin keamanan dana nasabah, serta meningkatkan profitabilitas bank. Selanjutnya yaitu manajemen dana bank. Di sini ada pengertian manajemen dana bank. Manajemen dana bank adalah proses pengelolaan, penghimpunan, dan penyaluran dana bank dengan tujuan maksimalisasi pendapatan serta menjaga kesehatan likuiditas bank. Menurut Sinuman 2005, manajemen dana bank meliputi proses menghimpun dana dari masyarakat dan pemanfaatannya secara optimal melalui semua sumber dana yang tersedia untuk mencapai tingkat rentabilitas yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Manajemen dana bank mempunyai dua fungsi utama bank. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat atau to receive deposit, dan yang kedua memberikan kredit atau to make on. Adapun fungsi dana bank menurut Nurul Icasan tahun 2014 pada halaman 84. Dalam bukunya, Pengantar Perbankan mengemukakan fungsi dana bank sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai sumber dana biaya kegiatan operasional bank. Yang kedua, untuk memenuhi ketentuan dari Surat Edaran Bank Indonesia. Yang ketiga, sumber dana untuk investasi primer dan sekunder. Yang keempat, sebagai penyangga, cushion, dan penyerap kerugian bank bersangkutan. Yang kelima, sebagai tolak ukur besar kecilnya suatu bank untuk menarik menabungkan uangnya di bank bersangkutan. Yang keenam, untuk memperbesar solidaritas masyarakat terhadap bank bersangkutan. Yang ketujuh, untuk memperbesar daya saing bank yang bersangkutan. Yang kedelapan, untuk mempermudah penarikan dan peningkatan sumber daya manusia. Yang kesembilan, untuk memperbanyak pembukaan kantor cabang. Dan yang terakhir yaitu sebagai tool of management bagi manajer bank. Selanjutnya yaitu sumber dana bank. Sumber dana bank merupakan dana yang terhimpun oleh bank yang nantinya akan digunakan oleh bank atau menjalankan fungsinya. Perolehan dana ini dapat berasal dari bank itu sendiri berupa setoran modal, pemilik saham dan laba ditahan, atau dari masyarakat berupa tabungan, giro, deposito, atau dari lembaga lainnya. Menurut Wijayawati 2016. Menurut Kasmir, adapun sumber-sumber dana tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada dana pihak pertama. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari bank itu sendiri atau modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal yang dimiliki bank dari setoran dari para pemegang saham, cadangan laba, dan laba bank yang belum dibagi. Selanjutnya itu dana pihak kedua. Dana pihak kedua adalah dana pinjaman yang berasal dari pihak luar. Dana ini diperoleh dari pinjaman yang dilakukan oleh bank apabila sedang mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama. Dana pinjaman dari pihak luar terdiri atas dana-dana sebagai berikut. Yang pertama, bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Yang kedua, pinjaman antar bank atau call money. Yang ketiga ada pinjaman dari bank luar negeri. Dan yang keempat ada pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Yang ketiga yaitu dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ialah dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan bank jika sanggup membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Dana dari masyarakat merupakan dana terpenting bagi kegiatan operasional bank. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif
lebih mudah jika dibandingkan dengan dana lainnya. Keuntungan dari dana yang berasal dari masyarakat adalah jumlahnya tidak terbatas. Pentingnya dana dari masyarakat luas disebabkan dana dari masyarakat ini merupakan dana paling utama bagi bank. Selanjutnya yaitu risiko kredit. Risiko kredit merupakan suatu kerugian yang terjadi karena ketidakmampuan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban mereka kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal tersebutlah yang merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh bank dalam operasionalnya. Menurut Akbar tahun 2018, risiko kredit merupakan risiko utama bank yang timbul akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sehingga berdampak pada munculnya kredit bermasalah. Risiko ini terjadi karena ketidakpastian mengenai pembayaran kembali dan yang dipinjam oleh debitur. Tingginya kredit yang disalurkan. Jenis-jenis kredit menurut Kasmir 2004 halaman 35 secara umum jenis-jenis kredit yaitu kredit investasi merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Yang pertama itu ada kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua yaitu kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Yang tiga, kredit produktif merupakan kredit yang bisa berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Dalam arti, kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha dibiayai. Yang keempat yaitu kredit konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang, maupun papan. Yang kelima yaitu kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional, seperti dosen, dokter, atau pengacara. Adapun metode dan analisis kredit. Jenis dan metode yang dilakukan yaitu dengan analisis kredit yang dengan prinsip 5C dan 7F. Untuk 5C yaitu yang pertama ada analisis karakter. Analisis ini dapat dilakukan dengan melakukan survei langsung oleh tim kredit baik marketing dan tim risk kredit. Yang kedua yaitu analisis capacity. Ini dilakukan dengan melihat kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman yang dikreditkan tiap bulan. Yang ketiga yaitu ada analisis kapital. Analisis kapital ini dilakukan dengan menilai modal yang dimiliki oleh calon debitur dengan melihat aset lancar dan tidak lancar. Yang keempat yaitu ada analisis condition. Analisis ini melihat kondisi umum pada calon debitur dan kondisi akan datang dari potensi membayar kredit tersebut. Selanjutnya itu ada analisis kolateral. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan jaminan yang diberikan calon debitur terhadap pinjaman yang akan diberikan. Sedangkan untuk analisis 7P antara lain, yang pertama itu ada personality atau kepribadian. Ini dilakukan untuk melihat kepribadian calon debitur. Kedua ada purpose, adalah maksud dan tujuan calon debitur mengajukan kredit. Yang ketiga yaitu ada party, artinya penyaluran kredit bank dengan memilah-milih kredit menjadi beberapa golongan. Selanjutnya itu ada payment, adalah cara pembayaran pinjaman oleh nasabah. Selanjutnya, prospek adalah melihat kemungkinan dan harapan kredit yang dibiayai. Yaitu ada profitabilitas, yaitu pembiayaan oleh bank yang kedepannya memberikan keuntungan kedua belah pihak. Selanjutnya, yang terakhir itu proteksi, yaitu perlindungan terhadap kredit tersebut, biasanya dengan asuransi kredit. Adapun prinsip lainnya digunakan dalam pemberian kredit yaitu prinsip 3R, meliputi return, adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan peminjam setelah memperoleh kredit. Kedua, repayment, adalah perhitungan kemampuan jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh debitur tetapi perusahaannya tetap berjalan. Yang ketiga yaitu risk bearing ability, untuk menghindari risk bearing ability adalah besarnya kemampuan perusahaan debitur untuk menghindari risiko, baik risiko perusahaan debitur besar maupun kecil. Adapun yaitu profil perusahaan dari PT Bank BJB atau PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berdagang sebagai Bank BJB, adalah bank milik pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang berkantor pusat di Bandung.
pada awalnya dikenal dengan nama Bank Jabar Banten yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1961 dengan bentuk perseroan terbatas atau PT. Kemudian dalam perkembangannya berubah status menjadi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Pendirian Bank BJB dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2022, bank ini memiliki 1 kantor pusat, 5 kantor wilayah, 171 payment point, 64 kantor cabang, 797 kantor cabang pembantu atau KCP, 1.754 ATM Bank BJB yang tersebar di seantero Indonesia. Pada bulan Juli 2010, Bank BJB menjadi BPD pertama di Indonesia yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Bank BJB adalah sebuah akronim menggambarkan sifat kesederhanaan dan sifat modern masyarakat di mana Bank BJB akan berbakti. Nama ini menggambarkan transformasi Bank BJB untuk menjadi lebih efektif dan profesional dalam melayani seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada presentasi ini kesimpulannya yaitu manajemen dana bank memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan usaha serta kestabilan operasional perbankan. Sebagai lembaga intermediasi, bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga dan menyalurkannya kembali melalui pemberian kredit secara tepat guna. Keberhasilan pengelolaan dana sangat bergantung pada kemampuan bank dalam menjaga keseimbangan antara tingkat likuiditas, perolehan keuntungan, dan risiko yang dihadapi. Berdasarkan analisis terhadap laporan keuangan Bank BJB pada periode 2023 dan 2024, dapat diketahui bahwa Bank BJB mengalami pertumbuhan aset yang disertai dengan peningkatan saldo kas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengelola likuiditasnya. Peningkatan total aset pada tahun 2024 mengindikasikan adanya pengembangan kegiatan usaha serta pengelolaan dana yang relatif efektif. Selain itu, peningkatan ekuitas mencerminkan adanya penguatan pada struktur permodalan bank. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.